Host satu gue nih. Hup. Ini cara buat nutupin perut nih. Oke, halo guys. Kita dari Kerja Uang Indonesia. Yes. Saya Mario Viani dan Saya Rizky Chandra. oke, hari ini kita masuk ke volume 1 dari Poker. Poker Podcast Face. Kerja Uang. Ya, begitulah. Namanya juga volume 1. Nah, kita mau bahasin topik tentang apa itu HRD dan HRM. Betul. Jadi ini menarik ya, karena banyak misleading nih kalau orang bicara tentang HRD itu ya wes HRD gitu HRD, kan. Padahal betul. sebetulnya kalau dalam perusahaan itu ada posisi HRD, ada posisi HRM, dan dua-duanya itu punya job desk yang berbeda Betul, sebetulnya. betul. Gitu. Nah, jadi teman-teman, biar nggak salah paham nih ya, kita jelasin dulu ya. Jadi di dalam sebuah pilar, di kantor, di bisnis, di di perusahaan, organisasi, itu rata-rata ada 4 pilar gitu ya. Ada operation, ada finance, ada marketing, dan ada HR. Yes, Nah, betul. ini sering salah sangka nih, HR, atau kita ngomongin HRD. HRD itu sebenarnya kan HR development, tapi kalau yang di pilar ini sebenarnya HR department. Nah, Yes. baru di dalam HR department itu ada namanya HRD dan HRM. HRM tadi itu adalah HR management, HRD yang di bawahnya tadi itu adalah HR development. Jadi pengembangan sumber daya manusia sama pengaturan ya, atau Manajemen sumber daya Nah, manusia. seperti itu. Jadi yang biar nggak salah sangka nih. Jadi HRD yang dimaksud tuh HR development ya, bukan HR department ya. Makanya di dalam HR department terbagi jadi 2, ada HRD HRM. Itu dia apa perbedaannya. Nah, coba nih sekarang dari mana dulu? Dari saya dulu, saya mau tanya nih. Oke. Kalau HRD itu apa, bro? Siap. Kalau HRD itu, kalau menurut literaturnya nih ya, tadi udah beberapa baca contekannya. Jadi HRD itu lebih kayak gimana caranya kita ngembangin SDM-nya, memberdayakan. Salah satunya bikin pelatihan, bikin pendekatan, kemudian bagaimana kita caranya ngerti SDM itu seperti apa supaya bisa maksimal dalam pekerjaannya. Oke, jadi lebih ke ini ya, pengembangan skill-nya, Pengembangan skill, pengembangan knowledge-nya, pengembangan attitude orang-orangnya, kayak gitu sehingga ya. disebut kompeten. Oke, kompeten. Oke, menarik nih, menarik. Nah, kalau gitu HRM itu apa, bro? Oh, tanya aku. Oh, aku ya harusnya ya. Oke. HRM itu apa? Coba. Oke, jadi sesuai dengan namanya ya, Human Resource Management, berarti pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini mungkin sekilas kayaknya kok sama aja ya dengan HRD gitu kan. Padahal sebetulnya HRM itu sedikit beda. Karena di dalam HRM itu pekerjaannya atau uraian pekerjaannya itu lebih hal-hal yang sifatnya administratif, penggajian, absensi, dan sebagainya. Jadi goal-nya dari HRM ini adalah bagaimana orang ini atau posisi ini diisi oleh orang-orang yang tepat. Jadi mulai dari misalnya kalau administratif itu di awal rekrutmen ya. Rekrutmen. Ada rekrutmen, terus penilaian kinerja, KPI, KPI betul. Terus kemudian mengevaluasi performance dari karyawan. Terus kemudian sampai akhirnya ya mungkin membina dan membinasakan karyawan gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Itu adalah tugas dari HRM. Berarti kalau kita ngomongin nih ya, siapa sih yang berperan untuk kayak nindak-nindak gitu, misalnya ada kan sering nih kita banyak denger-denger wah karyawan yang bandel nih, ada yang sering terlambat dan seterusnya. Siapa tuh yang nindak, HRD apa HRM nih pertanyaannya? Nah, sebetulnya balik lagi ke konsep bad cop good cop ya. Mana nih yang berperan? Karena kadang-kadang gini, ada HRD itu yang dia didesain sebagai bad cop-nya, ya kan? Tapi ada juga kebanyakan yang memang dia didesain sebagai good cop-nya. Gitu. Nah, orang yang menindak itu biasanya dia berperan sebagai bad cop-nya di dalam perusahaan itu. Gitu. Berarti siapa nih? HRD apa HRM biasanya? Mostly biasanya HRM. Biasanya HRM ya. Biasanya HRM. HRD ini biasanya yang kesannya baik gitu ya. Betul. Yang pembinaan, betul, pelatihan, pendekatan, konseling kayak gitu-gitu. Betul. Jadi justru malah HRD ini dia adalah yang harus lebih dekat ke karyawan sebetulnya. Dia punya konseling gitu ya. Betul, karena dia sebagai mata dan telinganya perusahaan kan. Jadi dia harus tahu nih kira-kira apa sih kendala yang dialamin sama teman-teman karyawan di perusahaan, betul kan? Terus kemudian apa yang sekarang sedang menjadi keluh kesah teman-teman kayak gitu. Nah, itu sebetulnya harus diketahui sama HRD-nya dulu. Berarti gitu. HRD sama HRM ini harus sinergi dong? Betul banget, betul banget. Berarti teman-teman buat bisnisnya atau organisasinya, ini HRD dan HRM harus equal dong, harus seimbang. Yes, betul. Terus di atasnya harus ada manajer HRD. Betul. HRD yang beda nih. Departemen ya. HR departemen kayak gitu teman-teman.
Oke, itu sih perbedaannya HRD dan HRM. Kalau teman-teman masih bingung, coba deh ntar googling lagi boleh yang lainnya, atau kontak siapa ya? Atau mungkin tulis di kolom komentar kali ya. Komentar, betul. Iya, Jangan kita kan online bro ini. Online. Iya, kita online. Iya. Terus ini YouTube loh. Iya, kan ada komentar ya. Oke, kolom komentar. Jadi tanya aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Oke. Gitu. Udah? Oke, gitu dulu kali ya. Oke, Thank you and salam kerja Wong.